Apa itu bela negara? Pendidikan bela negara seharusnya menjadi senjata pamungkas untuk merangkul rakyat agar mempunyai jiwa membela negara setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Namun pada penerapannya ada batasan-batasan tertentu di mana program ini tidak bisa dilakukan pada sekelompok pihak. Mungkin kita sering mendengar frasa bela negara. Tapi, seberapa sering kita benar-benar merenungkan maknanya? Atau seberapa jauh kita melihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari di tengah kesibukan dan tantangan modern ini? Bela negara bukan hanya tentang angkat senjata. Bela negara adalah sikap dan perilaku yang dilandasi dengan kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia yang terwujud dalam setiap tindakan kecil kita. Saat Anda mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, menaati aturan, menghargai perbedaan, bahkan membeli produk lokal, itu semua merupakan bentuk dari bela negara. Jadi, bela negara bukan hanya tugas militer saja. Bela negara adalah kewajiban kita semua sebagai warga negara Indonesia. Bela negara sejatinya adalah tindakan nyata dalam keseharian kita. Saat kita memilih dan membeli produk lokal, kita turut mendukung ekonomi bangsa. Menjaga diri dengan rutin cek kesehatan juga bentuk tanggung jawab sebagai generasi penerus yang produktif. Tak hanya itu, menunjukkan toleransi antar umat beragama serta aktif berdonor darah adalah wujud nyata kepedulian sosial, menegaskan bahwa bela negara adalah tentang kontribusi positif bagi sesama dan negara. Kali ini bersama saya Rizkita dan bersama Ibu dosen Dia di sini, dosen pembimbing bahasa Jepang dari Politeknik Negeri Bali. Selamat siang Bu Dia. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Di sini saya ingin sekedar bertanya singkat soal bela negara. Yang pertama, menurut Ibu, apa makna dari bela negara? Ya, menurut saya bela negara itu ada kaitannya dengan good citizen ya. Jadi kita sebagai warga negara, mungkin kalau dikaitkan dengan mahasiswa ini bisa dikaitkan dengan mahasiswa, maka bagaimana sih sebetulnya mahasiswa ini berperan optimal sebagai mahasiswa? Mungkin dia bisa ikut dalam beberapa kegiatan. Jadi intinya sih bela negara tidak selalu harus berperang seperti di zaman dulu, tetapi memaksimalkan potensi apa yang bisa dikerjakan sebagai mahasiswa, maka itu artinya sudah berperan membela negara gitu ya. Itu untuk menurut Ibu, untuk mahasiswa dan mahasiswi di Politeknik Negeri Bali, menurut Ibu adakah saran untuk mahasiswa dan mahasiswi dalam ikut serta bela negara ini agar bisa mendorong untuk generasi muda Ibu? Ya, baik, kalau dikaitkan dengan mahasiswa, perannya barangkali kalau di lingkungan kampus bisa ikut di pengabdian, mungkin di kegiatan seperti itu, karena terjun ke masyarakat, artinya juga punya peranan untuk memaksimalkan apa yang bisa dilakukan. Nah, selain di pengabdian, mungkin ada di kegiatan-kegiatan lain gitu, di kepengurusan organisasi misalnya. Nah, di situ bisa juga berperan aktif di kegiatan di kampus. Baik Ibu, terima kasih atas wawasan yang diberikan ya Ibu ya. Terima kasih juga. Baik, sekian demikian dari wawancara kami untuk hari ini. Halo semua, jadi hari ini aku bakal wawancara salah satu mahasiswa dari Politeknik Negeri Bali. Halo Kak, selamat siang. Namanya siapa? Nama saya Eni. Oke, halo Kak Eni. Aku ada beberapa pertanyaan nih buat Kak Eni. Sebelumnya Kakak pernah tahu nggak apa itu bela negara? Untuk bela negara sendiri yang aku tahu itu adalah suatu sikap atau tindakan dari warga negara yang menunjukkan cinta tanah air. Oke, berhubung Kak Eni udah tahu nih tentang bela negara,
Kira-kira Kak ini pernah nggak ngelakuin suatu kegiatan terkait penerapan bela negara itu sendiri? Kalau untuk bela negara yang aku pernah terapin itu kayak aku pernah donor darah, aku sering donor darah, terus aku juga aktif organisasi, khususnya di organisasi KSR. Aku juga sering pakai pakaian adat setiap hari Kamis dan juga hari raya. Terus juga aku cinta produk-produk lokal. Kira-kira apa sih alasan kakak itu untuk berani ya donor darah di usia yang muda ini? Karena dari donor darah itulah salah satu bentuk kepedulian dari aku untuk bangsa dan negara. Karena dari donor darah itu juga aku bisa ngebantu orang-orang yang membutuhkan transfusi darah. Oke, kakak kira-kira ada pesan nggak ya untuk teman-teman muda di luar sana gitu? Untuk pesan dari aku, lebih peduli lagi sama generasi sendiri, lebih peka juga sama sekitar, dan manfaatkan waktu muda kalian untuk melakukan hal-hal dan kegiatan-kegiatan lebih positif lagi agar bisa berdampak yang lebih baik juga untuk bangsa dan negara kita. Oke, kira-kira segitu aja sih ya Kak. Terima kasih untuk waktunya ya Kak Eni. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Keyakinan pada Pancasila ditunjukkan lewat toleransi antar umat beragama. Kita harus menghargai keberagaman suku, budaya, dan adat istiadat. Sikap ini kunci menjaga persatuan bangsa dan memperkuat Pancasila. Salah satu cara kita menunjukkan cinta tanah air adalah dengan bangga mengenakan pakaian adat kita. Setiap helai kain, setiap motif menceritakan kisah tentang warisan leluhur dan identitas bangsa kita. Bukan hanya indah dipandang, pakaian adat adalah simbol kebanggaan dan jembatan yang menghubungkan kita dengan akar budaya kita yang kaya. Tapi, cinta tanah air tak berhenti di situ. Kita bisa mewujudkannya dalam tindakan nyata setiap hari dengan mencari tahu dan membeli produk lokal. Setiap kali kita memilih produk buatan anak bangsa, kita tidak hanya mendapatkan kualitas terbaik, tapi juga turut mendukung para UMKM di seluruh Indonesia. Kita membantu menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda perekonomian. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela berkorban bisa berupa menjadi relawan sosial, contohnya donor darah yang menyelamatkan jiwa. Selain itu, menjaga kesehatan diri dengan cek rutin adalah bentuk tanggung jawab. Generasi penerus yang sehat bisa terus berkarya dan berkontribusi bagi bangsa. Ini adalah cara sederhana namun penuh makna untuk menyatakan, aku bangga menjadi Indonesia. Kami telah melakukan beberapa aksi bela negara yang tanpa kalian sadari, itu adalah tindakan yang sangat berpengaruh untuk bangsa dan negara, yaitu belajar budaya dari agama lain, menghargai orang lain yang sedang beribadah, mencari tahu tentang produk lokal, dan melakukan cek kesehatan dan donor darah. Ini adalah kesimpulan kelompok kami. Dari perjalanan ini, kami menyadari bahwa bela negara bukanlah hanya teori, tapi juga praktik yang bisa kita lakukan setiap hari. Mulai dari menjaga lingkungan, menghargai perbedaan, hingga berbagi sesama. Ini adalah fondasi kuat yang menjaga kita untuk tetap bersatu meskipun berbeda-beda. Ini adalah warisan yang harus kita jaga dan teruskan. Halo anak muda Indonesia. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita jadikan semangat bela negara sebagai bagian dari identitas kita. Mulai dari diri sendiri.